Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Saputra dengan NIM 202305010233. Di sini saya akan menggunakan tugas video saya. Baik, mungkin langsung saja. Materi yang pertama yaitu aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Aspek finansial dalam studi kelayakan usaha merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Aspek ini mencakup analisis terhadap arus kas, laba rugi, serta berbagai indikator investasi yang digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak untuk dijalankan atau dikembangkan. Penentuan lokasi atau layout dan ruang. Penentuan lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam aspek teknis dan operasional karena sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas bisnis. Lokasi usaha harus dipilih secara strategis untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti aksesibilitas terhadap pasar. Selanjutnya yaitu aspek teknis produksi dan teknologi. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses produksi secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu aspek manajemen, yang dimana aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis berfokus pada bagaimana suatu organisasi direncanakan, dikelola, dan dijalankan untuk mencapai tujuan usaha. Materi selanjutnya yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat, dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Kehidupan sosial sangat penting agar hidup menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Dalam mencapai pemenuhan aspek kepentingan sosial adalah penting untuk diperhatikan untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Dampak positif dan negatif pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif dari aspek sosial yaitu lapangan kerja menciptakan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga, meningkatnya standar hidup. Dan yang keempat, pembangunan sosial. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pengangguran, pengikisan sosial, konflik sosial, dan pergeseran keyakinan. Sedangkan dampak positif dari aspek ekonomi yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, peningkatan pendapatan daerah, dan diversifikasi ekonomi. Sedangkan dampak negatif dari aspek ekonomi yaitu yang pertama, kebocoran ekonomi, monopoli, dan eksploitasi data sehari-hari. Materi selanjutnya itu aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek lingkungan merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis yang berfokus pada analisis suatu usaha terhadap lingkungan hidup. Analisis ini mencakup berbagai dimensi yaitu lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Lingkungan fisik meliputi udara, air, dan tanah. Lingkungan biologis berkaitan dengan makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan sosial mencakup interaksi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha. Dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Yang pertama itu dampak terhadap lingkungan fisik, yang dimana dampak terhadap lingkungan fisik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pencemaran udara atau asap industri. Yang kedua, pencemaran air atau limbah cair. Dan yang ketiga itu kerusakan tanah. Selanjutnya itu dapat terhadap makhluk hidup. Yang pertama itu gangguan kesehatan manusia. Yang kedua, kematian hewan akibat racun. Dan yang terakhir itu kerusakan tanaman. Baik, mungkin itu saja. Saya akan lanjut ke materi kelompok selanjutnya. Materi selanjutnya itu dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah. Kegiatan
Kegiatan usaha dan industri pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat bersifat langsung dan tidak langsung, serta dapat terjadi jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan usaha dapat memberikan berbagai dampak terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif yang sering terjadi itu antara lain yang pertama, pencemaran air akibat pembuangan limbah cair ke sungai. Yang kedua, pencemaran udara dari asap rokok dan emisi gas berbahaya. Yang ketiga, pencemaran tanah akibat limbah padat dan bahan kimia. Dan yang keempat itu kerusakan ekosistem seperti hutan dan habitat hewan. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dan dampaknya. Limbah B3 merupakan sisa dari kegiatan usaha atau aktivitas manusia yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki sifat atau karakteristik yang berbahaya, diantaranya yang pertama yaitu mudah meledak, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga beracun, yang keempat korosif, yang kelima reaktif, dan yang terakhir itu infeksius. Sedangkan sumber limbah B3 itu sendiri yaitu industri, rumah sakit, pertambangan, pertanian, dan laboratorium. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya itu materi terakhir yaitu manajemen proses penjadian bank syariah. Bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai proses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang di dalamnya itu tidak mengandung unsur-unsur seperti berikut. Yang salah satunya itu unsur riba, garar, dan maisir. Oleh karena itu, bank menggunakan berbagai akad yang berbasis transaksi real, yaitu akad jual beli, sewa, dan bagi hasil. Pembiayaan dalam bank syariah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, pembiayaan basis jual beli. Yang kedua, pembiayaan berbasis sewa. Dan yang terakhir itu pembiayaan berbasis bagi hasil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.